Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Diduli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini saya akan menayangkan sebuah video perdebatan sengit antara Ahmad Kainama melawan Christopher Kainama. Kira-kira siapa yang menang ya? Karena dua-duanya sama-sama menyuguhkan data yang valid. Jadi sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video valid berikut ini. 5-6-nya, coba perhatikan. Saya besarkan nih, 5-6 nih. Ya. Kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Terus kitab Yesaya-nya sudah ada gitu dari tahun 700. Hai YouTuber Kristen, think twice. Come on, wake up lah. Maki-maki Kainama, baca ini juga lu gak pernah. Gimana sih? Ayo bangunlah. Flashback. Tapi kalau yang 1-39 masuk proto. Ya, betul. Nah, di proto itu adalah pengungkapan nubuatan Nabi Yesaya yang kitabnya diperkirakan antara 745 sampai 680 sebelum Masehi lah. 700 sampai 600 sebelum Masehi lah. Ya. Kalau tepatnya precise-nya kita masih agak ada perdebatan. Angka precise-nya. Nah, 700 sampai 600 sebelum Masehi itu kitab Yesaya ditulis. Waduh, kejam. Google kejam. Oke, yang pertama tadi Ustadz Ahmad Kainama mengatakan bahwa gulungan kitab Nabi Yesaya itu emangnya sudah ada di tahun 700 sebelum Masehi. Kemudian dia mengutip kitab 1 Makabe ayat 56 di mana di situ diceritakan mengenai pembakaran dan pemusnahan kitab Taurat, di mana kejadian itu terjadi di abad kedua sebelum Masehi ketika kaum Makabe memberontak terhadap budaya Helenistik gitu ya, dan kemudian juga memberontak kepada pemerintahan Antiochus Epiphanes. Nah, disinilah Ustadz Kainama mengejek para YouTuber Kristen. Katanya nggak pernah baca kisah ini. Tahukah Bapak Ibu bahwa kitab Makabe ini ada di dalam Deuterokanonika atau kanon kedua, di dalam kitabnya saudara kita Katolik dan juga Koptik ataupun Ortodoks. Jadi mereka mempunyai kitab ini, namun Protestan tidak memiliki kitab ini, gitu ya. Nah, saya secara pribadi orang Protestan, saya mengakui ini sebagai Deuterokanonika karena kita tidak akan mengetahui masa intertestamentum, yaitu masa 400 tahun ketika Tuhan tidak berbicara kepada umatnya sampai kedatangan Yesus, kalau kita tidak membaca kitab Deuterokanonika. Jadi begitu ya. Nah, yang pertama tadi Ustadz Ahmad Kainama mengatakan tahun itu, tahun 700, kitab Nabi Yesaya belum ditulis. Di video selanjutnya, Christopher Kainama mengatakan bahwa pada waktu itu, tahun 700, ternyata kitab Nabi Yesaya sudah ditulis. Nah lo, siapa yang benar nih? Nah lo, siapa datanya yang paling valid di antara keduanya? Ternyata pemenangnya adalah Google kosong. Karena kitab Yesaya itu ditulis tahun 740 sebelum Masehi sampai 700-an sebelum Masehi. Jadi Nabi Yesaya ini memulai pelayanannya ketika meninggalnya Raja Uzia tahun 740 sebelum Masehi sampai penyerangan Sanherib kepada Yerusalem tahun 700 atau 701 sebelum Masehi. Dan dalam masa pelayanannya inilah kitab Nabi Yesaya ditulis. Mari kita tertawa bersama-sama. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.